Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, isu reshuffle kabinet kembali merebak. Disebut-sebut bahwa ada beberapa nama yang diusulkan untuk di-reshuffle. Nama-nama tersebut disinyalir menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Ini menarik, karena Partai Nasdem yang diisukan akan di-reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju, tapi yang seperti tidak terima justru Partai Demokrat. Sebetulnya PKS juga, tapi PKS dalam hal ini nggak secaper Partai Demokrat. Anyways, kita sama-sama tahulah bahwa tiga partai ini sedang bertransaksi dalam membangun koalisi. Mari kita lihat ke belakang catatan saya tentang perjalanan bakal koalisi dan baca presnya ini selama tahun 2022. Pertama, koalisi rapuh politik dagang sapi. Pada bulan Oktober 2022 lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada mantan gubernur gagal, Anies Baswedan. Saat itu terjadi euforia yang cukup luar biasa. Pemberitaan terus membicarakan deklarasi tersebut. Pengamat kredibel hingga pengamat bodrek juga beramai-ramai membicarakan pencapresan Anies oleh Nasdem. Di awal, optimisme memancar dari Anies dan Nasdem. Optimisme itu bahkan ikut menular kepada partai-partai yang digadang-gadang akan ikut berkoalisi dukung Anies, yaitu Demokrat dan PKS. Nggak tanggung-tanggung, Nasdem saking semangatnya klaim bahwa koalisi dengan PKS dan Demokrat dalam pencapresan Anies ini bakal resmi terwujud pada bulan November. Apa mau dikata, optimisme tanpa konsep yang jelas hanya akan melambungkan ekspektasi, kemudian dibanting ke bumi dengan keras dan menyakitkan. Ketika berbicara cawapres, bakal koalisi ini malah terlihat saling gebuk. Semua seperti berebut kursi cawapres. Ngakunya sih berkoalisi untuk kepentingan bangsa. Nyatanya baru ngomongin cawapres langsung kelihatan rapuhnya. Bang Fahri Hamzah mengatakan bahwa belum terwujudnya koalisi karena memang bandar-bandar di belakang layar itu belum deal. Awam jadi melihat apa yang menjadi perekat koalisi ini tidak lain dan tidak bukan adalah kedudukan dan kekuasaan. Alhasil bakal koalisi ini disebut-sebut kehilangan momentum. Layu sebelum berkembang. Hingga hari ini, koalisi ini juga belum deklarasi, malah sibuk kelahi sendiri. Sibuk tuduh sana-sini, diintervensi atas kegagalan mereka memulai koalisi, hingga saling tunggang isu satu dengan yang lain. 2. Selalu heboh sendiri tanggapi isu reshuffle, Demokrat ini ngapain sih? Teman-teman, belakangan merebak isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Diisukan bahwa ada beberapa nama menteri asal Partai Nasdem yang akan di-reshuffle. Namun hingga sekarang belum ada konfirmasi apakah betul akan terjadi reshuffle. Belum ada konfirmasi berapa orang menteri yang akan di-reshuffle. Belum juga ada konfirmasi siapa yang akan di-reshuffle. Hingga belum ada konfirmasi dari partai mana menteri-menteri yang akan di-reshuffle. Jawaban Presiden ketika ditanya oleh wartawan ya selalu normatif-normatif aja. Beliau bilang mungkin, bisa saja, dan lain-lain. Nasdem sendiri terkesan pasrah. Ya jelas, mereka pasti paham bahwa deklarasi pencapresan adalah hak mereka, sementara reshuffle kabinet adalah hak Presiden Jokowi. Untung-untung kalau mereka bisa dapat kredit dengan memainkan kesan bahwa mereka sedang dianiaya. Sebetulnya isu reshuffle ini sudah berlangsung sejak lumayan lama. Pada bulan Oktober lalu, isu reshuffle merebak setelah Partai Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada seorang mantan Menteri Pecatan pemerintah Jokowi JK sekaligus mantan Gubernur gagal DKI Jakarta, yaitu Pak Anies Baswedan. Yang lucu itu Partai Demokrat. Mereka ini berada di kabinet juga enggak, tapi setiap ada isu reshuffle, mereka terlihat paling emosi. Padahal keadaan mereka tuh gak ada di kabinet. Yang lucu adalah statement Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra. Dikutip dari kantor berita Tribun News, Mas Herzaki bilang bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem adalah hak Partai Nasdem.
Jadi Presiden jangan intimidasi Nasdem menggunakan reshuffle kabinet. Dia bilang, tekanan, intimidasi, dan paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol menunjukkan adanya kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki. Begitu katanya. Begini Mas Herzaki, perihal pilihan capres oleh parpol, betul itu adalah hak. Perihal reshuffle oleh presiden itu juga hak. Semua dijamin undang-undang. Kok yang satu disebut hak, yang satu disebut intimidasi? Mas Herzaki ini perlu belajar undang-undang lagi sepertinya. Beberapa hari lalu saat isu reshuffle mencuat lagi, elit Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Pak Jarod Saiful Hidayat untuk tidak mempertontonkan sifat arogan. Katanya, persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silahkan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktek arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif Presiden. Nah, teman-teman, Pak Kamhar ini nggak kalah lawak dari Mas Herzaki. Beliau ini menunjuk hidung orang lain arogan karena dianggapnya mencampuri domain prerogatif Presiden, tapi sendirinya arogan mencampuri domain yang sudah jelas-jelas urusan dapur koalisi orang lain. Kontradiksi. Numpang isu kok gini amat. 3. Tantang lihat rekam jejak, Anies malah ketahuan nggak becus kerja. Beberapa kali Anies menantang orang-orang yang tidak atau belum mau untuk memilihnya agar lihat rekam jejaknya. Bahkan tidak lama yang lalu Anies mengulangi lagi tantangan tersebut. Katanya, sekarang saya telah mengabdi 5 tahun. Silakan nilai saya berdasarkan kenyataan dan rekam jejak. Gitu kata Anies. Oke, mari kita lihat rekam jejak Anies di DKI Jakarta. Pertama adalah soal kemiskinan. Pada saat Anies dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu, angka kemiskinan di DKI adalah 3,78%. Pada saat Anies lengser, angka kemiskinan di DKI melonjak menjadi 4,69%. Atau kalau saya mengutip banyak sumber adalah yang terburuk dalam 15 tahun terakhir di sejarah DKI Jakarta. Singkatnya, jumlah orang miskin di DKI bertambah di era Anies sebanyak 108.000 orang. Tapi Anies adalah baca pres yang beruntung. Pendukungnya memiliki ekspektasi yang rendah terhadapnya. Apapun kegagalan Anies, pasti dimaklumi. Alasan bisa dicari, kambing hitam tak sulit ditunjuk. Bukan pendukung Anies kalau tidak memegang 3 prinsip ini, yaitu kalau bisa salahkan Jokowi, kenapa salahkan yang lain? Kalau bisa salahkan yang lain, kenapa salahkan Anies? Dan yang ketiga, kritik kepada Jokowi adalah bagian dari demokrasi, kritik kepada Anies sudah pasti kedengkian. Nah, kaum pembela Anies ngotot nyalahkan COVID atas gagalnya Anies mengurangi angka kemiskinan di DKI. Begini, yang alami kontraksi ekonomi akibat COVID bukan cuma DKI Jakarta. Akan tetapi, daerah-daerah lain sudah alami pemulihan semenjak 2021 lalu. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar misalnya. Angka kemiskinan sempat naik pada 2020 karena COVID. Kemudian turun lagi pada 2021 dan seterusnya hingga kini mendekati level sebelum COVID. Bahkan penurunan jumlah orang miskin di Jateng dalam rentan 2021-2022 saja tercatat yang terbanyak se-Indonesia yaitu 102.000 jiwa. Rata-rata nasional juga demikian. Nah, ini artinya kemiskinan DKI belum juga ada tren pemulihan di saat daerah lain sudah rebound. Akhir kata, demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi di mana para pemilihnya rasional. Keputusan rasional dalam menjatuhkan pilihan kepada tokoh ataupun partai adalah keputusan yang telah tercukupi gizi informasinya atau well-informed decision. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.